Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Awalan hayya bina an nashkurullahi ta'ala azza wa jalla allazi qad atana ni'aman kasyuratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal maskan mubarak. Summa sani salatan wa salaman ila habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Mukarram, yang kami hormati Ibunda Nurhayati sebagai pengampu jurusan Bahasa Indonesia, dan saya hormati teman-teman senasib sepenanjungan. Baiklah, kami akan menjelaskan materi kami tentang mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah. Yang pertama yaitu pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah laporan yang ditulis untuk memaparkan hasil penelitian, penyeluduran, dan pemahaman bagi seorang tim atau kelompok sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan tertentu. Selain itu, artikel ilmiah ini juga merupakan suatu bagian dari komunikasi dalam kehidupan akademik yang digunakan untuk jejaring penelitian di suatu tempat atau tempat lainnya. 1. Jenis-jenis artikel ilmiah. 1. Artikel penelitian. Pada dasarnya, artikel ilmiah ialah laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel yang laporannya lebih singkat dan padat. Yang kedua, artikel konseptual. Pada umumnya berisi pemikiran teoritis mengenai sesuatu yang disajikan secara analisis kritis. Yang ketiga, artikel ilmiah populer. Relatif sama dengan artikel konseptual. Artikel ilmiah ialah yang lebih bergaya informal, yaitu yang ditandai dengan bahasa sehari-hari. Pengertian mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah. Mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah adalah salah satu cara bagi seseorang, terutama akademis dan peneliti, untuk menunjukkan eksistensi pemikiran dan kontribusinya di bidang ilmu tertentu. Dengan menulis artikel ilmiah, seseorang dapat 1. Berbagi pengetahuan, yang kedua menunjukkan keahlian, dan yang ketiga kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang keempat membangun reputasi dan jejaring profesional, dan yang kelima menuju karir. C. Menganalisis model teks artikel ilmiah. Menganalisis model artikel ilmiah berarti mengetahui cara menyusun artikel ilmiah. Artikel ilmiah ditetapkan menurut konvensi yang berlaku di lingkungan akademik secara internasional. Dengan mengikuti konvensi yang berlaku tersebut akan membuat setiap insan akademik dapat menyesuaikan diri dan dapat mengambil bagian secara penuh dalam peraturan keilmuan. Ini artinya dengan artikel ilmiah orang akan dapat mengomunikasikan kompetensi keilmuan dirinya kepada pihak yang lain. D. Tujuan 1. Pengembangan diri dan kompetensi. 2. Kontribusi pada ilmu pengetahuan. 3. Pengakuan dan kredibilitas. 4. Penyelesaian pendidikan atau kewajiban akademik. 5. Menjadi kebagian dari komunitas ilmiah. Secara keseluruhan, mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah merupakan cara untuk mewujudkan potensi diri sekaligus berkontribusi kepada ilmu pengetahuan dan masyarakat. D. Tujuan 1. Pengembangan diri dan kompetensi. 2. Kontribusi pada ilmu pengetahuan. 3. Pengakuan dan kredibilitas. 4. Penyelesaian pendidikan atau kewajiban akademik. 5. Menjadi kebagian dari komunitas ilmiah. Secara keseluruhan, mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah merupakan cara untuk mewujudkan potensi diri sekaligus berkontribusi
kepada ilmu pengetahuan dan masyarakat. Kemudian, menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel non-penelitian. Dan artikel ilmiah termasuk jenis teks akademik. Artikel penelitian adalah laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel, sedangkan artikel non-penelitian berisi pemikiran teoritis mengenal sesuatu yang disajikan melalui analisis secara kritis. Artikel ilmiah populer adalah artikel ilmiah yang lebih bergaya informal yang antara lain ditandai dengan penggunaan bahasa sehari-hari. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Jenis-jenis teks akademik yang lain adalah buku, laporan penelitian, tesis, disertai ulasan, dan sebagainya. Apabila artikel penelitian dan artikel konseptual dipublikasikan di jurnal atau dipresentasikan forum seperti Lokakarya dan seminar. Artikel ilmiah populer biasanya dibuat di koran atau majalah, khususnya di kolom opini, mengeksplorasi struktur teks pada artikel ilmiah, artikel penelitian, dan artikel non-penelitian ditulis menurut konvensi yang berlaku di masyarakat akademik, sedangkan artikel ilmiah populer tidak terikat oleh konvensi. Seperti itu, teman-teman. Jadi kesimpulannya, mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah sangat penting, terutama bagi mahasiswa. Dalam penulisan artikel ilmiah, ada banyak hal yang harus diperhatikan melalui struktur teks dan hubungan genre. Pentingnya teks artikel ilmiah yaitu memudahkan dalam mengerjakan tugas-tugas penulisan, pelaporan penelitian, dan mengemukakan pendapat. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.